أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقال أيضا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Sadaqallahul Adzim. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya lah sehingga kita dipertemukan kembali di tempat yang barakah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim berupa salat tarawih secara berjamaah pula yang tadi sudah diawali dengan salat isya secara berjamaah. Salat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang insya Allah akan menjadi panutan, menjadi teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jamaah rahimakumullah, sesuai dengan amanah yang akan diberikan kepada kami pada malam yang ke-8 ini, itu tentang di dalam hadis Arba'in, hadis ke-14 tentang keharaman menumpahkan darah seorang muslim. Terkait dengan ini, begitu banyak memang fenomena terkait dengan pembunuhan di sekitar kita. Nyawa itu sudah dianggap biasa. Pembunuhan itu sudah dianggap biasa. Makanya begitu pentingnya kita mengangkat kembali terkait dengan bagaimana sebenarnya ancaman bagi orang-orang yang melakukan itu, yang menggampangkan mengalirkan darah atau membunuh sesama muslim. Tapi sebelumnya mungkin terutama kepada anak-anakku ini, karena sekarang mulai kembali para mubalik itu jadi artis. Kenapa? Biasanya setelah kita tarawih dikejar-kejar dimintai tanda tangan. Nah, kita juga mau belajar jual mahal. Maksudnya tidak kutanda tangani itu amalia Ramadan. Karena kalau kutanya kita tidak tahu judulnya dan kesimpulannya. Jadi perhatikan ya, karena biasa kita ceramah begini berkelahi belakang kayak di sana. Berkelahi itu nih. Sebentar itu kalau kita pulang nah ada begini di jalan. Yang fatal itu udah suruh kita tanda tangan, baru tanya dulu tulis nama di sini. Siapa nama Ustaz? Berarti tidak ada perhatikan ini memang. Jangan ditanyakan judulnya, namanya mubaliknya saja dia tidak tahu. Tapi ini sebenarnya bagus program pemerintah, terutama di Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, memberikan amanah kepada anak kita itu adanya buku amalia Ramadan, agar supaya ada kegiatan-kegiatan menghidupkan bulan suci Ramadan ini. Jamaah rahimakumullah, terkait dengan pembahasan kita di dalam hadis ke-14, Rasulullah SAW, di dalam hadis Rasulullah SAW, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala,
dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damul muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalasin. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidak halal ya darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa saya, kata Rasulullah SAW, adalah utusan Allah, kecuali illa bi ihda thalasin, kecuali salah satu di antara tiga ini. Apakah itu? Yang pertama itu adalah as-sayyibuz zani, orang tua yang berzina atau orang yang sudah berkeluarga berzina. Kemudian wan nafsu bin nafs, membunuh jiwa ya yang tidak dibenarkan oleh agama. Kemudian wattariku lidinihi al-fariqu lil jamaati, dia meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah. Dalam hal ini dia murtad dari ajaran agama Islam. Tiga golongan inilah yang dibolehkan dibunuh. Akan tetapi kita ini bukan darul Islam, tapi kita adalah darus salam, yaitu negara yang damai, yang memiliki peraturan perundang-undangan. Kita ini bukan negara Islam. Kita ini adalah negara Darussalam, kata para ulama kita. Ya, kita memiliki perundang-undangan karena kita negara yang heterogen. Bukan cuma Islam di dalamnya, di dalam mendirikan negara kita bukan cuma Islam di dalamnya, akan tetapi ada beberapa agama lain yang terlibat di dalamnya. Jamaah rahimakumullah. Olehnya itu begitu perhatiannya agama kita terkait masalah jiwa ini, sehingga ancaman terhadap orang yang melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang tidak dibenarkan itu sangat luar biasa. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam mukaddimah yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan", barang siapa yang membunuh seorang muslim muta'ammidan, dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya itu adalah neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa adda lahum adzaban 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan azab yang sangat pedih. Ini ancaman bagi orang yang membunuh. Jamaah rahimakumullah, terkadang ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau misalnya saya yang mau dibunuh, saya tidak punya salah, nah saya tidak mau dibunuh, apakah saya biarkan diriku? Ataukah saya harus melawan? Karena di dalam hadis yang lain dikatakan al-qatilu wal maqtulu finnar. Kalau ada orang saling membunuh, maka yang membunuh ya dan yang dibunuh itu kedua-duanya neraka. Al-qatil wal maqtul finnar, ini pesan baginda, orang yang membunuh dan dibunuh tempatnya neraka. Bagaimana mensinkronkan dengan yang pertama tadi, bahwa al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh neraka? Kenapa bisa? Karena yang dibunuh, andaikan bukan dia yang dibunuh duluan, maka dia yang membunuh. Itu alasannya kenapa dia di neraka. Yang kedua, orang yang bagaimanakah yang seperti ini adalah orang yang saling membunuh tanpa alasan yang jelas. Jadi hanya karena faktor emosionalnya saja, hal-hal yang tidak penting menyebabkan mereka saling membunuh, inilah. Tapi kalau terkait masalah kehormatan dan harga diri, maka itulah perlunya kita melawan. Makanya saya mengatakan di madrasah yang saya pimpin itu, bela diri itu termasuk hukumnya wajib dipelajari. Jadi bela diri itu hukumnya fardhu ain menurut saya.
kebutuhan primer. Karena kenapa? Itu tadi, apalagi orang tokoh publik. Dan itu tadi, jangan sampai apalagi dengan maraknya begal sekarang. Makanya perlu kita belajar bela diri. Apakah bela diri tangan kosong atau bela diri senjata? Dan itu cuma ada pelajaran yang sulit untuk kuhindari dan belum dapat ilmunya. Ilmu mengantisipasi musuh. Kalau badik sudah mau belajar badik, tapi kalau musuh, bagaimana cara menangisnya? Siapa tahu ada bapak yang punya ilmunya, saya mau datang belajar. Nah, jamaah rahimakumullah, yang pada intinya adalah hendaknya kita ingat juga, anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Jangan kita terfokus kepada ibadah kita sendiri, sementara anak kita mungkin masuk dalam kelompok begal. Karena kita ini di daerah Sudiang dan sekitar itu masyhur, terkenal dengan begalnya. Bisa saja bapaknya itu ahli ibadah, tapi anaknya, karena ada pernah ketahuan orang tuanya guru madrasah, guru agama, anaknya begal. Siapa yang bertanggung jawab? Yang pertama, yang paling bertanggung jawab itu adalah orang tua. Nah, saya kira kita pernah dengar bagaimana tentang kisah klasik seorang orang tua yang ahli ibadah, akan tetapi masuk neraka gara-gara anaknya. Ketika dia sementara asik membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, anaknya sementara asik menggenggam botol minuman keras. Ketika dia sementara asik beribadah di malam hari, pergaulan bebas anaknya dan sebagainya. Olehnya itu jangan kita terlalu asik dengan ibadah kita sendiri, sementara anak kita tidak perhatikan. Karena bisa saja anak kita yang membunuh, baik hukum dunia maupun hukum akhirat, bisa saja kembali kepada kita. Misalnya anak kita yang membunuh berhadapan dengan hukum, pasti kita dipanggil Liga Anak Ero. Kemudian di akhirat kelak orang tuanya akan dituntut, kenapa anakmu melakukan itu? Sehingga itu kembali kepada diri kita. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Apatah lagi kalau kita melihat hukum yang terkait dengan pembunuhan atau mengalirkan darah saudara kita. Jamaah rahimakumullah, olehnya itu mari kita bersama-sama menjaga diri, menjaga keluarga kita, dan berusaha menghindari hal-hal yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dan lisan Rasulullah SAW dengan bersumber dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sebenarnya nas-nas Al-Quran dan hadis terkait dengan ancaman orang-orang yang melakukan pembunuhan. Tapi mendengar tadi pengumumannya MC 15 sampai 20 menit. Nah pas itu 15 menit. Megamu pabilo lepo. Apalagi tadi itu anak-anak kita di belakang ada yang gelisah dan sebagainya. Yang pada intinya adalah yang pertama, bahwa mengalirkan darah atau pembunuhan tanpa ada alasan yang jelas itu sangat-sangat dilarang oleh agama kita. Bahkan ancamannya jelas. Balasannya ada jahanam, Allah murka kepadanya, kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laknat itu disumpah-sumpahi oleh Allah. Bagaimana kalau sudah Allah yang menjumpai kita? Kemudian sudah disiapkan tempat di neraka, jahanam di akhir kelak. Kemudian kita dibolehkan membunuh ketika kita misalnya terdesak atau bisa melakukan pembunuhan ketika terkait masalah kehormatan kita, kehormatan keluarga kita. Maka orang yang mengganggu itu, maka itu halal darahnya. Kemudian terkait dengan orang yang melakukan perzinahan, kemudian orang yang membunuh dengan jiwa yang tidak dibenarkan oleh agama kita, tapi bukan kita yang melakukannya. Ada hukum di negara kita. Kalau negara Islam pun diserahkan kepada pemimpin atau pemerintah. Tapi kalau kita melihat ajaran agama kita, ada tingkatan-tingkatan.
Ada pembunuhan yang disengaja seperti disengaja, pembunuhan tersalah. Bagaimana hukum kisas, membunuh dengan jiwa, kalau dimaafkan berapa, tapi kalau itu lagi dijelaskan panjang pembahasannya. Lebih dari orang yang mau dimaafkan dihadu fisabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.